Segala puji, segala hormat hanya bagi Dia yang sudah menyatakan kasih-Nya dan memelihara kehidupan muda remaja hingga sampai pada saat ini tentunya. Juga saya tidak lupa menyapa pemuda remaja, anak-anak Tuhan, umat Tuhan, dimanapun Anda berada, sedang mengikuti pemberitaan firman lewat live streaming, baik dalam maupun luar negeri. Tuhan memberkati saudara. Puji Tuhan, selanjutnya kita mohonkan kemurahan Tuhan supaya pembukaan firman itu meneguhkan setiap hati kita masing-masing. Dan marilah kita segera melihat memasuki firman penggembalaan untuk ibadah pemuda remaja, menerima studi Yusuf sebagai firman penggembalaan untuk ibadah pemuda remaja dari Kejadian pasal 41 ayat 34 saja. Demikian firman Tuhan. Ya. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, Ya. yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, Ya. dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Puji Tuhan. Sebagai seorang penguasa dan yang menjalankan roda pemerintahan di Mesir, Yusuf mengangkat sekaligus menempatkan penilik-penilik atas negeri Mesir. Amin. Kemudian, adapun tugas dari penilik-penilik tersebut ialah dalam 7 tahun kelimpahan itu harus memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Harus memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Puji Tuhan. Penilik-penilik menunjuk gembala sidang atau pemimpin sidang jemaat. Singkatnya, seorang pemimpin sidang jemaat sudah seharusnya bertanggung jawab di dalam hal kelimpahan firman Allah untuk selanjutnya disampaikan kepada sidang jemaat Allah atau kawanan domba Allah. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kisah Rasul 20 ayat 28, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Karena itu jagalah dirimu Ya. dan jagalah seluruh kawanan, Jagalah dirimu, jagalah seluruh kawanan sidang jemaat Allah. Terus? karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus Ya. menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah, Menjadi penilik, tugasnya menggembalakan sidang jemaat. Terus? yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Puji Tuhan. Seorang penilik yang telah diangkat dan ditetapkan oleh Roh Tuhan yang suci harus bertanggung jawab untuk menggembalakan kawanan domba Allah, yakni sidang jemaat Allah. Amin. Berarti sama artinya seorang penilik harus menjunjung tinggi korban Kristus. Sama artinya seorang penilik harus menjunjung tinggi korban Kristus. Mengapa harus bertanggung jawab? Mengapa seorang penilik harus bertanggung jawab? Jawabnya adalah sidang jemaat Allah terbentuk oleh karena darah anak domba. Karena sidang jemaat Allah atau kawanan domba Allah terbentuk oleh karena darah anak domba. Amin. Dengan demikian, ibadah pelayanan yang sedang kita kerjakan di hari-hari terakhir ini seharga dengan setetes darah Yesus. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan ayat 19. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan. Silakan. Sebab kamu tahu Ya. bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, Terus? yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, Ya. bukan dengan barang yang fana, Bukan dengan barang yang fana, bukan antara lain. bukan pula dengan perak atau Bukan emas, dengan perak, bukan dengan emas, bukan dengan harta kekayaan, bukan ditebus, bukan dengan uang. Terus? melainkan dengan darah yang mahal, Darah yang mahal. Terus? yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Puji Tuhan. Perlu untuk kita ketahui, kita ditebus dari cara hidup yang sia-sia, disebut juga dengan dosa warisan, sama dengan dosa turunan, sama dengan kutuk nenek moyang, bukan dengan perak, bukan dengan emas, bukan dengan uang, sama dengan barang fana. Amin.
melainkan kita ditebus dengan darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat, sama dengan darah yang mahal. Kita ditebus dari perbuatan yang sia-sia, yang disebut juga dengan dosa warisan, dosa turunan, dosa kutuk nenek moyang, bukan dengan barang fana, antara lain emas, perak, uang, kekayaan, dan lain sebagainya. Melainkan kehidupan kita ini ditebus dengan darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, sama dengan darah yang mahal. Ditebus oleh darah yang mahal. Amin, saudaraku. Yesaya 53. Lebih jelasnya Yesaya 53 ayat 6. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Kita sekalian sesat seperti domba. Ya, Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. terus. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya Ya. kejahatan kita sekalian. Puji Tuhan. Masing-masing kita sesat seperti domba yang terhilang. Masing-masing kita sesat seperti domba yang terhilang. Mengapa demikian? Sebab masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, sama dengan bertindak sesuai dengan kehendak hati, sama dengan hanya menuruti keinginan di hati saja, sehingga menjadi sesat dan terhilang. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Tetapi oleh karena kemurahan hati Tuhan, segala kejahatan kita sekaliannya, segala kekurangan-kekurangan, segala kelemahan kita ditimpakan kepada satu pribadi, yakni Tuhan Yesus Kristus, yang disebut juga anak domba Allah. Amin, saudaraku. Oleh karena kemurahan hati Tuhan, segala kejahatan kita sekaliannya, segala kekurangan kita, kelemahan kita ditimpakan kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, anak domba Allah. Ayat 7. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi kejahatan kita ditimpakan kepada satu pribadi, yakni Yesus Kristus, anak domba Allah. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa kemurahan hati Tuhan bagi kita, saudara. Sebab itu seorang penilik harus menjunjung tinggi korban Kristus, karena sidang jemaat terbentuk oleh darah anak domba. Ayat 7. Dia dianiaya, Ya. tetapi dia membiarkan diri ditindas Ya. dan tidak membuka mulutnya. Sampai di situ dulu. Kemudian dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Sama dengan kejahatan tidak dibalas dengan kejahatan. Dari ayat 6 dan ayat 7 ini kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwa darah anak domba Allah, darah yang tak bernoda, adalah darah yang tak bernoda dan tak bercacat. Sama artinya darah yang mahal dan berharga. Jadi dari dua ayat ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa darah anak domba adalah darah yang tak bernoda. Darah anak domba adalah darah yang tak bercacat. Darah anak domba adalah darah yang mahal dan berharga. Lalu kita ambil kesimpulan dari ayat 6 dan ayat 7 dapat dipahami, saudaraku. Kejahatan kita ditimpakan kepada Yesus, anak domba Allah. Kemudian pada ayat 7 tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kesimpulannya darah anak domba adalah darah yang tak bernoda. Darah anak domba adalah darah yang tak bercacat. Darah anak domba adalah darah yang mahal dan berharga. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian baca lagi ulangi ayat 7. Dia dianiaya, Ya. tetapi dia membiarkan diri ditindas Terus? dan tidak membuka mulutnya. Ya. Terus ayat bagian B. Terus Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. digambarkan seperti anak domba dibawa ke pembantaian. Kemudian Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang digambarkan yang menggunting seperti bulunya. induk domba. Terus Ia tidak membuka puji mulutnya. Tuhan. Ketika dia dianiaya dan ditindas, digambarkan dengan dua hal. Ketika dia dianiaya dan ditindas, digambarkan dengan dua hal. Satu, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Dua, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Saudaraku, kedua-duanya atau kedua gambaran tersebut tidak membuka mulutnya.
baik anak domba maupun induk domba, kedua-duanya tidak membuka mulutnya ketika dianiaya dan ditindas. Amin, saudaraku. Dalam hal ini semakin menunjukkan kepada kita bahwa darah anak domba adalah darah yang tak bernoda. Darah anak domba Allah adalah darah yang mahal dan sangat berharga. Dengan demikian, ibadah dan pelayanan. Kemudian, sidang jemaat sebagai kawanan domba Allah. Strip yang ketiga, sebuah penggembalaan seharga dengan setetes darah Yesus. Dapat dipahami, saudaraku? Amin. Haleluya. Tadi baik anak domba maupun induk domba tidak membuka mulutnya ketika dianiaya dan tertindas. Bukan? Amin. Dalam hal ini semakin meneguhkan hati kita bahwa darah anak domba itu adalah satu, darah yang tak bernoda. Kemudian darah anak domba itu adalah dua, darah yang mahal dan sangat berharga. Sehingga ibadah dan pelayanan kita ini seharga dengan setetes darah Yesus. Kemudian sidang jemaat sebagai kawanan domba Allah seharga dengan setetes darah Yesus. Sampai kepada sebuah penggembalaan seharga dengan setetes darah Yesus. Mahal dan berharga. Jadi sekali lagi, ibadah pelayanan ini mahal dan berharga. Kemudian sidang jemaat sebagai kawanan domba Allah mahal dan berharga. Bahkan penggembalaan ini, sebuah penggembalaan, tempat ibadah dan pelayanan, seharga dengan setetes darah Yesus. Puji Tuhan. Jadi ibadah dan pelayanan itu mahal harganya loh, saudara. Saudara dan dibentuk menjadi kawanan domba Allah, itu juga mahal harganya, saudara. Itu bukan harga murahan. Kemudian sebuah penggembalaan juga terbentuk mahal harganya. Maka saya tidak habis pikir kalau orang Kristen, anak-anak Tuhan, tidak menghargai ibadah, tidak menghargai pelayanan, tidak menghargai sebuah penggembalaan. Saya tidak habis pikir kalau orang anak Tuhan tidak menghargai ibadah dan pelayanan. Saya tidak habis pikir kalau anak Tuhan orang Kristen tidak menghargai sebuah penggembalaan. Padahal penggembalaan dan terbentuknya sidang jemaat karena setetes darah anak domba. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, masing-masing kita harus menunjukkan kualitas hidup rohani kita di hadapan Tuhan. Sebagai tanda bahwasanya hidup kita masing-masing seharga dengan setetes darah Yesus. Dapat dipahami? Sekali lagi, oleh sebab itu masing-masing kita harus menunjukkan kualitas hidup rohani kita di hadapan Tuhan. Amin. Sebagai tanda bahwasanya hidup kita masing-masing seharga dengan setetes darah Yesus. Seharga dengan setetes darah Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 17. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Baca perikopnya. Demikian firman Tuhan. Ya. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Perikopnya, judulnya. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Baca. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Iya, siapkanlah akal budimu. Terus, Waspadalah. waspadalah. Dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya Letakkanlah seluruh pengharapanmu. Terus, atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu iya, pada waktu penyertaan Yesus di Kristus. atas kemurahan hati Tuhan. Ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, Anak-anak yang taat. Terus, dan jangan turuti hawa nafsu jangan hidup dalam hawa nafsu. Terus, yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, Iya, kudus dalam seluruh hidup. Terus, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. iya. Ayat 17.
Sebab ada tertulis, Ya, kuduslah kamu sebab aku kudus. 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, Kalau Tuhan itu Bapa, terus yaitu Dia yang tanpa memandang muka Iya. menghakimi semua orang terus menurut perbuatannya, baik yang kaya, miskin, tua, muda, laki-laki, perempuan, hamba, merdeka, Tuhan tidak memandang muka. Terus maka hendaklah kamu Iya. hidup dalam ketakutan Iya. selama kamu menumpang di dunia ini. selanjutnya takut akan Tuhan. Puji Tuhan untuk menunjukkan bahwa kita seharga dengan setetes darah Yesus, mulai dari sekarang hingga pada waktu penyataan Yesus Kristus, atau hingga kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya, kita sudah seharusnya hidup di dalam keadaan yang dibagi dalam 3 bagian. Maka kita harus hidup di dalam keadaan yang dibagi dalam 3 bagian. Amin, saudaraku. Saya ulangi, untuk menunjukkan bahwa kita seharga, berharga dan mahal, seharga dengan setetes darah Yesus, maka mulai dari sekarang, loh saudara, mulai dari sekarang, perhatikan. Mulai dari sekarang hingga pada waktu Tuhan datang kembali pada kali yang kedua, kita harus hidup dalam keadaan yang dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama, siapkanlah akal budimu. Itu yang pertama. Siapkanlah akal budimu. Sama dengan memiliki mental dan moral yang baik. Mental itu harus baik, moralnya juga baik. Itu tanda bahwa seseorang sudah mempersiapkan diri jikalau Tuhan nanti datang pada kali yang kedua. Amin. B, waspadalah. Tadi sudah dibaca semua toh? Ditulis rapi-rapi supaya firman itu dimateraikan Roh Kudus dalam loh daging kita, dituki di hati kita ya. B, bagian pertama B, waspadalah. Maksudnya waspada terhadap nabi-nabi palsu dan antikris dengan ajaran mereka yang palsu. Dapat dipahami, saudaraku? Amin. Puji Tuhan. Haleluya. C, meletakkan seluruh pengharapan kita di atas kemurahan hati Tuhan. Letakkanlah seluruh pengharapan itu di atas kemurahan hati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jangan kita menaruh pengharapan di luar kemurahan. Jangan kita menaruh pengharapan dengan mengandalkan kekuatan. Jangan kita menaruh pengharapan dengan hasil usaha, tetapi kita menaruh seluruh pengharapan kita di atas kemurahan hati Tuhan. Itu kebenaran iman. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Sebab kita dibenarkan oleh iman, bukan hasil usaha, saudara. Puji Tuhan. Dapat dipahami? Sekali lagi, letakkanlah seluruh pengharapanmu di atas kemurahan hati Tuhan. Jangan menaruh pengharapan dengan mengandalkan kekuatan. Jangan menaruh pengharapan dengan mengandalkan manusia. Jangan menaruh pengharapan dengan mengandalkan kekuatan kita masing-masing. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Mulai dari sekarang, ya. Itu bagian pertama. Bagian yang kedua, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Bagian yang kedua, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Taat sama dengan menuruti kehendak Allah. Sama dengan menuruti kehendak Allah. Itu namanya taat. Patuhlah kepada ajaran Tuhan yang benar. B, jangan turuti hawa nafsu daging. Tadi sudah dibaca semua toh? Percaya saja. B, jangan turuti hawa nafsu daging. Mengapa demikian? Sebab daging tidak hidup menurut roh Tuhan yang suci. Sebab daging tidak hidup menurut roh Tuhan yang suci. Sama dengan tidak memikirkan hal-hal yang dari roh. Sama dengan tidak memikirkan perkara-perkara di atas. Sama dengan tidak memikirkan perkara rohani, yakni ibadah dan pelayanan. Dengan segala kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya. Kalau seseorang hidup menurut hawa nafsu daging, ia tidak hidup menurut roh. Ia tidak hidup menurut roh, tidak memikirkan ibadah dan pelayanan. Dapat dipahami, saudaraku? Amin. Jangan hidup di dalam hawa nafsu dan keinginan daging. Apalagi pada masa waktu kebodohan. Puji Tuhan.
Haleluya, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Kemudian C, hendaklah menjadi kudus dalam seluruh hidup. Kudus dalam seluruh hidup. C, kudus dalam seluruh hidup. Hidup itu terdiri dari A, hati, pikiran, dan perasaan. B, tubuh, jiwa, dan roh. Amin, saudaraku. Mengapa harus kudus dalam seluruh hidup? Supaya hidup kita sama dengan Dia dalam kekudusan. Supaya hidup kita ini sama dengan Dia dalam kekudusan. Kudus dalam seluruh hidup. Hidup itu terdiri dari A, hati, pikiran, dan perasaan. B, tubuh, jiwa, dan roh. Mengapa harus hidup dalam kekudusan? Supaya hidup kita sama dengan Dia dalam kekudusan. Singkatnya, strip pertama, taat, menunjuk orang yang penuh dengan firman Allah. Strip yang kedua, tidak dikuasai daging, menunjuk orang yang penuh dengan roh Allah. Strip yang ketiga, kudus dalam seluruh hidup, menunjuk orang yang penuh dengan kasih Allah. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Tanda penuh dengan kasih Allah. Tandanya bila seseorang penuh dengan kasih Allah, mampu untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita masing-masing. Amin, saudaraku. Itu yang disebut hidup penuh dengan kasih Allah. Mampu untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita. Puji Tuhan, itulah bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, puji Tuhan, bagian yang ketiga ini tidak kalah penting dari bagian yang pertama dan bagian yang kedua. Sebab pada bagian yang ketiga ini, hidup dalam keadaan takut akan Tuhan. Yang ketiga, hidup dalam keadaan takut akan Tuhan. Selama kita menumpang di atas muka bumi ini, selama kita menumpang di dunia ini, sebab saudaraku, kita ini adalah seorang penumpang di dunia ini. Sebab tanah air kita bukan dunia ini, adalah surga. Dari sana kita awalnya diciptakan oleh dua tangan Tuhan dengan seonggok tanah liat. Lalu ditempatkan di Taman Eden. Tapi karena Adam jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, bagaikan kita dilemparkan sekarang ada di bumi ini. Jadi bumi ini tempat kita sementara, tempat kita menumpang. Sebab tanah air kita adalah tanah air surgawi. Amin, saudaraku. Abraham rindu dengan tanah air surgawi. Kita adalah anak Abraham, diperanakkan menurut iman. Amin, saudaraku. Amin. Itulah yang ketiga. Hidup dalam keadaan takut akan Tuhan selama kita menumpang di dunia ini. Kita lihat dulu sejenak lebih rinci tentang takut akan Tuhan. Amsal 8 ayat 13. Amsal 8 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Ya. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Puji Tuhan. Takut akan Tuhan artinya membenci kejahatan. Takut akan Tuhan artinya membenci kejahatan. Jadi takut di sini bukan sama seperti orang yang sedang sembunyi. Tidak. Takut akan Tuhan artinya membenci kejahatan. Teristimewa A. Benci kepada kesombongan. B. Benci kepada kecongkakan. C. Benci kepada tingkah laku yang jahat. D. Benci terhadap perkataan dusta atau tipu muslihat. Itu yang disebut takut akan Tuhan. Artinya benci kejahatan. Teristimewa A. Benci kepada kesombongan. B. Benci kepada kecongkakan. C. Benci kepada tingkah laku yang jahat. D. Benci terhadap perkataan dusta. Singkatnya, dengan hidup dalam tiga bagian di atas tadi, menunjukkan bahwa hidup kita berharga dan mahal, seharga dengan setetes darah Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Amin. Kita kembali membaca Kisah Rasul 20 ayat 28. Kisah Rasul 20 ayat 28. Jadi dengan
Hidup dalam 3 bagian di atas tadi menunjukkan bahwa kita berharga, hidup kita mahal, seharga dengan setetes darah Yesus, darah anak domba yang tak bercacat dan tak bernoda. Dapat dipahami saudaraku? Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Buktikanlah bahwa kita berharga dengan hidup dalam 3 bagian di atas tadi. Jangan hidup dengan murahan lagi, ya. Amin saudaraku. Amin. Kalau kita menghargai darah anak domba, pasti kita berharga. Tapi kalau kita injak-injak darah kekudusan, darah anak domba, kita mau jadi murahan, direndahkan oleh Tuhan. Junjung tinggilah korban Kristus. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kisah Rasul 20 ayat 28, baca kembali. Demikian firman Tuhan. Terus? Karena itu jagalah dirimu. Terus? Dan jagalah seluruh kawanan. Jagalah dirimu, jagalah seluruh kawanan. Bagian B terus? Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Kemudian pada ayat ini dikatakan, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Strip pertama, jagalah dirimu artinya seorang penilik harus menjadi contoh teladan bagi sidang jemaat. B, seorang penilik hidup dengan hati nurani yang murni. B, seorang penilik hidup dengan hati nurani yang murni serta menjaga kemurnian firman itu sendiri. Dapat dipahami saudaraku? Amin. Itulah artinya jagalah dirimu. Puji Tuhan. Kemudian strip yang kedua, jagalah seluruh kawanan. Strip yang kedua, jagalah seluruh kawanan. Artinya, seorang penilik harus bertanggung jawab penuh atas sidang jemaat Tuhan. Seorang penilik harus bertanggung jawab penuh atas sidang jemaat Tuhan. Prakteknya, 1, tidak mencari untung di tengah-tengah pelayanannya, sama dengan tidak loba, sama dengan tidak serakah. Dapat dipahami? Amin. 2, tidak mencari puji-pujian di tengah-tengah pelayanan. 2, tidak mencari puji-pujian. 3, hidup suci. Hidup suci, inilah praktek jagalah seluruh kawanan, artinya seorang penilik harus bertanggung jawab penuh atas sidang jemaat. Prakteknya ada 3. 1, tidak mencari untung di tengah pelayanannya, sama dengan tidak loba, tidak serakah. 2, tidak mencari puji-pujian di tengah pelayanannya. 3, hidup suci di tengah-tengah pelayanannya. Amin. Puji Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 16. Dengan kita mengerti tentang keadaan seorang penilik, maka kita tidak bisa lagi dipermain-mainkan oleh seorang penilik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 16. Demikian firman 1 Tuhan. Timotius 4 ayat 16, baca. Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Tugas Timotius menghadapi pengajar sesat. Baca. Awasilah dirimu sendiri. Awasilah dirimu sendiri. Dan awasilah ajaranmu. Puji Tuhan. Awasi dirimu, awasi ajaranmu. Bagian B. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Puji Tuhan. Perhatikan kalimat awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Kalimat ini jelas berbicara tentang kemurnian. Kalimat ini jelas berbicara tentang kemurnian. Berbicara tentang kemurniannya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Strip pertama, awasilah dirimu sendiri. Berbicara tentang kemurnian di hati seorang penilik. Kemudian, strip yang kedua, awasilah ajaranmu. Berbicara tentang kemurnian dari firman Allah itu sendiri. Dapat dipahami, saudara? Pendeknya, seorang penilik harus bertekun di dalam kemurnian itu sendiri. Pendeknya, seorang penilik harus bertekun di dalam kemurnian itu. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Jadi,
menjaga kemurnian di hati, serta menjaga kemurnian dari firman Allah itu sendiri. Pendeknya, seorang penilik harus bertekun di dalam kemurnian itu. Tujuannya, selain menyelamatkan penilik itu sendiri, selain menyelamatkan hidup penilik itu sendiri, juga menyelamatkan orang lain, yaitu sidang jemaat Allah. Puji Tuhan. Sidang jemaat harus mengerti tentang hal ini. Jadi jangan hanya datang di sebuah penggembalaan, di tengah perhimpunan ibadah, sebuah penggembalaan. Jangan. Harus mengerti tentang hal ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kalau kita melihat tentang hal ini ada di tengah ibadah pelayanan dalam sebuah penggembalaan, tidak usah ragu. Bertahan di situ. Tetapi bukan saja pemuda remaja dalam penggembalaan GPT Betania, namun Anda, saudara, siapapun saudara, anak-anak Tuhan yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, baik dalam maupun luar negeri, kalau saudara melihat pemberitaan firman Tuhan semacam ini lewat live streaming, tidak perlu ragu untuk mengikuti pemberitaan firman lewat live streaming. Mantapkan hati saudara. Jangan acuh tak acuh. Jangan bermasa bodoh. Karena di kemudian hari, ujung perjalanan rohani kita, Tuhan akan menghakimi semua orang dengan adil, tidak memandang muka. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Itulah sedikit tentang tabisan dari seorang penilik, tabisan dari gembala sidang atau pemimpin sidang jemaat, pemimpin rumah Tuhan. Amin, saudaraku. Untuk melengkapi kita tentang tabisan dari seorang penilik, tabisan dari gembala sidang atau pemimpin sidang jemaat dari pemberitaan firman pada minggu yang lalu. Amin. Nah, sebab itu kita kembali untuk membaca Kejadian 41 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Ya, Kejadian 41 ayat 34, silakan. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, Ya. yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Puji Tuhan. Singkatnya, dalam 7 tahun kelimpahan itu, penilik-penilik harus memungut 1/5 dari hasil tanah di Mesir. Penilik-penilik harus memungut 1/5 dari hasil tanah di Mesir. Amin. 1/5 sama dengan 2/10 eva. 1/5 sama dengan 2/10 eva. Sama dengan 2 kali lipat dari 1/10. Sama dengan 2 kali lipat dari 1/10. Dapat dipahami, saudaraku? Amin. Puji Tuhan. Saudara, Keluaran 16 itu berbicara tentang mana untuk pemeliharaan bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun. Keluaran 16 itu berbicara tentang manna. Kegunaannya, pemeliharaan bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. Mari, Keluaran 16. Keluaran 16 ayat 26 saja. Demikian firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Keluaran 16, puji Tuhan, sampai dengan Keluaran 16 ayat 22 sampai dengan ayat 26, baca. Mana Sabat. Puji Tuhan. Dan pada hari yang ke-6, Ya. mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya. Memungut roti itu, mana itu 2 kali lipat banyaknya. Yaitu 2 gomer untuk tiap-tiap orang. 2 gomer sama dengan 2 kali lipat dari 2 kali lipat dari 1/10 eva. Terus. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. 23. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, Iya. inilah yang dimaksudkan Tuhan. Iya. Besok adalah hari perhentian penuh, Iya. Sabat yang kudus bagi Tuhan. Terus. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Iya. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Apa yang perlu kamu bakar, bakarlah. Itu sama dengan hangus. Berarti penyerahan diri sepenuh. Apapun yang kita kerjakan, semuanya sudah hangus. Tidak perlu diungkit-ungkit.
Amin. Sama dengan penyerahan diri sepenuh untuk taat kepada kehendak Allah. Amin. Amin. Bawalah korban bakaran kepada Tuhan. Yang kedua, masak apa yang perlu kamu masak, masaklah. Masaklah itu berbicara tentang ini terkait dengan kerendahan hati dan kelemah lembutan kita semua. Itu yang akan terjadi kalau kita menikmati 2 gomer. Amin, saudaraku. Amin. Kemudian 2 kali lipat dari 1/10 eva. Terus? Dan segala kelebihannya, biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Terus? Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya. Terus? Seperti yang diperintahkan Musa. Terus? Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Puji Tuhan, tidak berbau busuk. Kalau kita juga menikmati 2 gomer, memungut 1/5 sama dengan 2/10 eva, sama dengan 2 kali lipat dari 1/10 eva, sama dengan 2 gomer, maka manna itu tidak berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Puji Tuhan, sama dengan tidak berbau busuk, sama dengan tidak ada dosa yang disembunyikan. Kemudian tidak berulat, tidak berubah menjadi setan. Amin, saudaraku. Amin. Kemudian ayat 25 sampai dengan ayat 26 terus. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah sabat untuk Tuhan. Hari ke-7 terus. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. Ayat 26. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Puji Tuhan. Pada hari ke-6 tersedia 2 gomer manna. Roti yang turun dari surga. Sama dengan memungut 2 kali lipat. Atau pada hari ke-6 bangsa itu harus memungut 2 kali lipat. Atau 2/10 eva. Atau sama dengan 1/5 eva. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Istri pertama, gomer pertama sama dengan 1/10 eva. Gomer pertama, 2 gomer toh pada hari ke-6. Puji Tuhan, gomer pertama sama dengan 1/10 eva. Nah, kegunaannya adalah untuk pemeliharaan hidup rohani kita sehari-hari. Untuk pemeliharaan hidup rohani kita sehari-hari. Itu gomer pertama. Amin. Oleh sebab itu, kehidupan muda remaja tidak perlu ragu di dalam hal mengembalikan milik Tuhan, yakni persembahan persepuluhan. Sebab itu merupakan pemeliharaan hidup rohani kita sehari-hari. Matius 23. Matius 23. Ayat 23. Demikian firman Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Terus? Hai kamu orang-orang munafik. Terus? Sebab persepuluhan dari selasi, alias manis dan jintan kamu bayar. Dibayar. Persembahan persepuluhan mereka bawa kepada Tuhan. Terus? Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Puji Tuhan. Terus? Yaitu keadilan, dan belas kasihan, dan kesetiaan. Dan kesetiaan itu itulah kandungan yang terpenting dari hukum Taurat, yang dikandung di dalamnya keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Terus? Yang satu harus dilakukan. Yang satu, hal yang jasmaninya, persembahan persepuluhannya harus dilakukan, tetapi persembahan persepuluhan dalam bentuk yang rohani. Terus? Dan yang lain jangan diabaikan. Harus juga dilakukan. Itulah keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itulah 1/10 persembahan persepuluhan dalam bentuk yang jasmani memang harus dipersembahkan. Tapi hal yang rohani, persepuluhan yang rohani dalam bentuk yang rohani, itulah keadilan dan belas kasihan serta kesetiaan juga harus dipersembahkan. Kita tidak cukup hanya mempersembahkan persepuluhan dalam bentuk yang jasmani. Misalnya, penghasilan 1 juta 1 bulan, lalu persembahan persepuluhannya dibawa kepada Tuhan. Itulah 100.000, itu misalnya. Bagus. Tetapi hal yang rohani dari persembahan persepuluhan juga harus dipersembahkan kepada Tuhan. Yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan.
Yang satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Jasmani rohani harus seiring dan sejalan. Itulah pemeliharaan hidup rohani kita sehari-hari. Dapat dipahami? Amin. Puji Tuhan, haleluya. Terkait dengan persembahan 1/10 eva. Lebih jauh kita melihat di dalam Maleakhi 3. Ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Semua di tiap-tiap pos bisa mengikuti. Yang di Serang, di BCA, di TK, di Perumnas. Ayo semua diikuti baik-baik. Juga saudara yang sedang mengikuti pemberitaan firman lewat live streaming, perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Yakin percaya dengan firman iman yang kita terima malam ini. Amin. Maleakhi 3 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Demikian firman Tuhan. Ya. Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Persepuluhan itu merupakan persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, baik dalam bentuk yang jasmani maupun dalam bentuk yang rohani. Maka kita harus mengerjakan kedua-duanya seiring dan sejalan, bersamaan. Amin. 7 dan 8. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku. Ya, dari sejak nenek moyang Israel menyimpang dari firman Tuhan. Mengapa Tuhan berkata demikian kepada bangsa Israel? Begini sejarahnya. Terus. Dan tidak memeliharanya. Ya. Kembalilah kepadaku. Ya. Maka aku akan kembali kepadamu. Sebab itu Tuhan katakan kembalilah kepadaku, supaya Tuhan juga kembali kepada mereka. Terus mengapa? Firman Tuhan semesta alam. Ya. Tetapi kamu berkata, Ya. dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bagaimana kami mau kembali kepada Tuhan? Bagaimana kami kembali mendapatkan pemeliharaan hidup rohani sehari-hari? Terus, bolehkah manusia menipu Allah? bolehkah manusia menipu Allah? Kira-kira saudara, kalau saya tanya saudara, pemuda remaja, termasuk yang mengikuti live streaming, bolehkah manusia menipu Allah? Tidak. Jawabnya tentu saja tidak boleh dan tidak bisa, karena Tuhan yang menyelidiki hati. Tuhan tahu segala sesuatu. Terus, namun kamu menipu aku. iya, namun manusia berani, bangsa Israel, termasuk bangsa-bangsa di dunia ini, berani menipu Tuhan Yesus Kristus. Dalam hal apa? Tetapi kamu berkata, Iya. dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Iya, lalu dalam keadaan sedang menipu Tuhan, bangsa-bangsa berkata, bagaimana kami menipu engkau Tuhan? Karena merasa Tuhan tidak bersama dengan dia. Karena merasa Tuhan di surga, dia di bumi. Sehingga timbul pernyataan, bagaimana kami menipu Tuhan? Ini bukan tipuan biasa, ini tipuan luar biasa. Jadi saudara jangan anggap enteng soal persembahan persepuluhan. Ini tipuan luar biasa, saudara. Kalau tipuan biasa adalah sebagaimana seorang dengan yang lain menipu sesamanya, itu tipuan biasa. Tapi soal persembahan persepuluhan itu tipu. Kalau kita tidak kembalikan kepada Tuhan, itu tipuan luar biasa. Jangan main anggap enteng, saudara. Amin. Amin. Terus baca. Dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Terus. Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Puji Tuhan. Selanjutnya, mari kita terima uraian berikutnya. Mengembalikan milik Tuhan, yakni persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, adalah suatu bukti nyata bahwa kita tidak menyimpang dari ketetapan firman Allah. Sebaliknya, kita memelihara firman Allah. Lah, kalau kita memelihara firman Allah, sama dengan kembali kepada Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Dapat dipahami, saudara? Amin. Puji Tuhan. Dapat dipahami. Amin. Puji Tuhan. Kembalilah kepada Allah. Kembalilah kepada pemeliharaan Tuhan. Jangan lagi kita menipu Tuhan dalam soal persepuluhan. Itu tipuan luar biasa, bukan tipuan biasa. Tipuan biasa kalau seorang dengan yang lain menipu sesamanya. Tapi kalau hal sepersepuluh itu tipuan luar biasa.
Jangan menjadi orang yang luar biasa di dalam hal penipuan. Amin, saudara. Amin. Iya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi, mengembalikan milik Tuhan, yakni persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, adalah suatu bukti bahwa kita tidak menyimpang dari ketetapan firman Allah. Sebaliknya, kita memelihara firman Allah itu dalam hidup kita masing-masing. Sama artinya, kembali kepada Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Lanjut ayat 8 sampai 9. Bolehkah Ayat 9 sampai dengan ayat 10. Ayat 9 sampai dengan ayat 10. Terus. demikian firman Tuhan? Ya. Kamu telah kena kutuk. Kena kutuk loh, saudara. Itu sebabnya di atas tadi Tuhan selanjutnya berkata, kamu kena kutuk. Itu sebabnya di atas tadi saya katakan, soal persembahan persepuluhan dan persembahan khusus ini, kalau kita tidak kembalikan kepada Tuhan, itu adalah tipuan besar-besaran. Bukan tipuan biasa. Amin. Amin. Terus? Tetapi kamu masih menipu aku. Terus? Ya, kamu seluruh bangsa. Seluruh bangsa. Semua bangsa-bangsa di muka bumi ini. Terus? Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam Supaya rumah perbendaharaan. lepas dari kutuk nenek moyang, dosa warisan, dosa kutuk, dengan kasih dan kemurahan hati Tuhan, Tuhan berkata langsung kepada kita untuk mengembalikan persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Amin. Amin. Terus? Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, Terus? supaya ada persediaan makanan di rumahku. Terus? Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Terus? Apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit? Haleluya. Tuhan akan buka tingkat-tingkat langit, tingkap-tingkap surga. Terus? Dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Dan Tuhan curahkan berkat sampai berkelimpahan. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi saya sampaikan dengan tanda, persembahan persepuluhan itu terkait dengan pembukaan firman Allah. Persembahan persepuluhan terkait dengan pembukaan firman Allah. Disebut juga dengan persediaan makanan di dalam rumah Tuhan. Pembukaan firman Allah yang kita terima dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah, itulah yang disebut persediaan makanan rohani yang ada di dalam rumah Tuhan. Paham, saudara? Amin. Puji Tuhan. Dengan demikian, nyatalah bagi kita sekarang bahwa rumah Tuhan adalah rumah perbendaharaan. Rumah Tuhan adalah persediaan makanan sebagai pemeliharaan sehari-hari. Jadi persembahan persepuluhan itu adalah pemeliharaan sehari-hari bagi bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun. Mereka memungut 1/10 eva. Itu merupakan pemeliharaan sehari-hari. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi persembahan persepuluhan terkait dengan pemeliharaan hidup sehari-hari. Sebab di dalam rumah Tuhan disebut rumah perbendaharaan. Artinya tersedia pembukaan firman sebagai makanan rohani kita. Amin. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi saudara jangan ragu di dalam hal memungut 1/10 eva. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian ada kalimat di sini mengatakan, ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Jadi di dalam hal persembahan persepuluhan ini perlu untuk diuji. Artinya, kalau kita mengembalikan memungut 1/10, berarti Tuhan akan membukakan bagi kita tingkat-tingkat langit. Dan selanjutnya Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya kepada kita sampai berkelimpahan. Apa yang disebut berkelimpahan? Sebuah wadah diisi sampai penuh.
Namun sekalipun penuh, diisi lagi sampai luber. Sampai orang lain merasakan berkat-berkat itu. Orang lain kecipratan berkat dari surga. Itu loh. Sampai kita menjadi saluran berkat, orang lain menerima berkat dari kita. Diberkati untuk memberkati. Itu namanya kelimpahan. Dapat dipahami saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Itulah mengenai memungut 1/10 eva. Kemudian kita kembali membaca Keluaran 16 ayat 22. Baca kembali. Demikian firman Tuhan. Ya, tadi itu gomer pertama ya. Ya. Sama dengan 1/10 eva. Baca. Dan pada hari yang keenam, Pada hari yang keenam, mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya. memungut mana 2 kali lipat. Berarti 2 gomer. Sama dengan 2/10 eva. Sama dengan 1/5. Terus? 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Terus? Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Terima kasih. Sekarang setelah kita melihat 1 gomer, sekarang gomer kedua. Gomer kedua sama dengan 2 kali lipat. Memungut 2 kali lipat sama dengan 2/10 eva. Disebut juga 1/5. 2/10 eva disebut juga 1/5. Amin, saudaraku. Baca ayat 23 sampai 24. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, Ya. inilah yang dimaksudkan Tuhan. Terus? Besok adalah hari perhentian penuh, Ya. Sabat yang kudus bagi Tuhan. Sabat yang kudus. Boleh baca dulu ayat perikopnya. Mana Sabat? Jadi 2 gomer itu adalah mana Sabat, saudara. Amin. Baca 23. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, Ya. inilah yang dimaksudkan Tuhan. Iya. Besok adalah hari perhentian penuh. Hari perhentian penuh. Hari ke-7. Hari Sabat. Terus? Sabat yang kudus bagi Tuhan. Terus? Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Ya. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Terus? Dan segala kelebihannya, biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Ayat 24. Terus? Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, Iya. seperti yang diperintahkan Musa. Iya. Lalu tidaklah berbau busuk. Iya. Sampai hari ke-7, besok paginya hari ke-7 tidak berbau busuk. Mana itu tidak berbau busuk? Terus? Dan tidak ada ulat di Tidak dalamnya. ada ulat di dalamnya. Puji Tuhan. Jadi gomer kedua atau 2/10 eva yang disebut juga 1/5, kegunaannya ialah untuk pemeliharaan Sabat. Terkait dengan Sabat. Gomer kedua ini terkait dengan Sabat. Amin, saudaraku. Dipelihara untuk membawa kita sampai kepada hari perhentian yang kekal. Itu Sabat. Itulah 2 gomer terkait dengan Sabat. Supaya kita dipelihara sampai Sabat. Sampai hari ke-7. Sampai hari perhentian kekal. Jadi semata-mata bukan hanya pemeliharaan sehari-hari. Tapi sampai kepada Sabat. Itu loh 2 gomer. 2 kali lipat. 2/10 eva. Terkait dengan Sabat. Terkait dengan pemeliharaan kekal. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Jadi Sabat sama dengan hari ke-7, perhentian kekal. Itulah menuju kerajaan surga. Kita kembali membaca. Minggu lalu kita sudah baca Ibrani pasal 4, namun tidak salah kita kembali baca Ibrani pasal yang keempat. Ayat 7 sampai dengan ayat 8. Demikian firman Tuhan. Ya, baca. Hari perhentian yang disediakan Allah. Ya, hari perhentian kekal. Puji Tuhan. Terus? Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari. Ya, suatu hari. Terus? Yaitu hari ini. Hari ini, malam ini. Terus? Ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud. Seperti dikatakan di atas. Terus? Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, mendengarkan suaranya, perkataan yang keluar dari mulut Allah, itulah firman Allah. Terus? Jangan keraskan hatimu. Amin. Amin. Jangan keraskan hatimu, saudara. Terus? Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, masuk
ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Kalau itu memang hari perhentian kekal, kalau memang itu kerajaan surga, terus pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. puji Tuhan. Kalau tanah Kanaan adalah hari perhentian kekal, maka tentu saja Allah tidak akan berbicara tentang perhentian yang lain, yaitu kerajaan surga. Kalau tanah Kanaan itu kerajaan surga, maka Allah tidak akan lagi berbicara tentang suatu hari perhentian yang lain. Tidak akan lagi berbicara tentang kerajaan surga. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Berarti masih ada suatu hari yang lain. Itulah Sabat. Itulah hari perhentian yang kekal. Itulah kerajaan surga. Puji Tuhan. Boleh baca ayat 9? Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, Iya. hari ketujuh bagi umat Allah. Puji Tuhan. Kalau tanah Kanaan itu adalah hari perhentian kekal atau kerajaan surga, maka Tuhan tidak akan berbicara tentang hari yang lain. Tuhan tidak akan berkata-kata, tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari yang lain. Sebab itu pada ayat 9 masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh, hari perhentian kekal, itulah kerajaan surga bagi umat Allah. Masih tersedia bagi kita hari perhentian kekal, itulah kerajaan surga bagi umat Allah, bagi semua bangsa-bangsa. Bukan saja bagi bangsa Israel, tapi semua bangsa-bangsa, termasuk bangsa kafir. Masih tersedia kerajaan surga bagi kita bangsa kafir, ya. Sebab itu jangan keraskan hati saat kita dengar firman Allah. Puji Tuhan. Perhatikan, pungut. Bukan saja kita memungut satu gomer, tetapi kita juga harus memungut 2 gomer. Jangan keraskan hati. Sebab gomer kedua ini terkait dengan hari perhentian kekal kerajaan surga bagi kita umat Allah. Puji Tuhan, mari kita lihat perhentian kekal itu atau hari ketujuh. Itulah kerajaan surga. Wahyu 22 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tidak ada lagi laknat, 1. Terus Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. tata anak domba dan tata Allah, tata anak domba ada di dalamnya. Terus Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. beribadah. 3. Dan mereka akan melihat wajahnya. Melihat wajah Tuhan. 4. Dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Nama Tuhan tertulis di dahi mereka. 5. Terus Dan malam tidak akan ada lagi di sana. tidak ada lagi malam. 6. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Tidak ada malam. 6. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Iya, 6. Tidak ada malam. Terus Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai kemudian selama-lamanya. memerintah sebagai raja. 7. Puji Tuhan. Tulis saja ada 7 perkara di dalam hari perhentian atau kerajaan surga. Yaitu 1. Tidak ada laknat. Amin. Puji Tuhan. 2. Tata Allah dan tata anak domba ada di dalamnya. 3. Beribadah kepada Tuhan. 4. Melihat wajah Tuhan. 5. Namanya tertulis di dahi mereka. 6. Malam tidak ada di dalamnya. 7. Memerintah sebagai raja. Sama dengan melayani. Memerintah sebagai raja sama dengan melayani Tuhan selama-lamanya. Amin, saudaraku. Kesimpulannya, dari 7 perkara tersebut, hanya ada 2 kegiatan di dalam hari perhentian atau Sabat, yaitu kerajaan surga. Kesimpulannya, dari 7 perkara tersebut, hanya ada 2 kegiatan di dalam hari perhentian atau Sabat, yakni kerajaan surga. 1, beribadah, itulah dalam kurung perkara ketiga. 2, memerintah sebagai raja, sama dengan melayani sampai selama-lamanya. Itulah hari ketujuh, itulah perkara ketujuh. Dapat dipahami? Amin. Inilah gambaran dari 2 gomer, yakni 2/10 eva, sama dengan 2 kali lipat. Dapat dipahami, saudaraku? Inilah gambaran dari 2 gomer itu, saudaraku.
Satu, beribadah, itulah perkara ketiga. Dua, memerintah sebagai raja sama dengan melayani sampai selama-lamanya. Ini yang disebut dua Gomer. Halo? Amin. Ini yang dimaksud dua Gomer. Puji Tuhan. Sebab itu kita patut bersyukur dengan pengertian yang Tuhan berikan kepada kita lewat ibadah pelayanan pada malam ini. Tentu para pemirsa juga harus bersyukur karena dua Gomer atau Gomer kedua itu terkait dengan Sabat, hari perhentian kekal kerajaan surga. Satu, beribadah. Dua, melayani Tuhan selama-lamanya. Kiranya dapat dipahami dengan baik ya. Puji Tuhan. Jadi inilah gambaran dari dua Gomer, yakni 2/10 eva sama dengan 2 kali lipat. Istri pertama beribadah sampai pada puncaknya menunjuk doa penyembahan. Satu, beribadah sampai pada puncaknya. Jikalau dituntun sampai pada puncaknya, menunjuk doa penyembahan. Amin. Amin. Kemudian dua, memerintah sebagai raja sama dengan melayani Tuhan. Ini menunjuk penyerahan diri sepenuhnya untuk taat kepada kehendak Allah. Ini dua Gomer loh saudaraku. Pada hari perhentian, itulah kerajaan kekal. Dapat dipahami saudaraku, ini yang dimaksud dua Gomer itu di dalam kerajaan surga. Sabat, hari ke-7, perhentian kekal, kerajaan surga. Puji Tuhan. Satu, beribadah. Kalau dituntun sampai pada puncaknya, sama itu menunjuk doa penyembahan. Kemudian memerintah sebagai raja, sama dengan melayani. Menunjuk penyerahan diri sepenuhnya untuk taat kepada kehendak Allah. Inilah dua Gomer. Gomer kedua terkait dengan Sabat, hari ke-7, hari perhentian kerajaan surga. Amin. Puji Tuhan. Maka lewat ibadah ini di hari-hari terakhir ini atau hari ke-6 ini sudah seharusnya kita memungut 2 kali lipat. 2/10 eva. Beribadah, kalau ibadah dituntun sampai puncaknya, itulah doa penyembahan. Maka hari ke-6 harus hidup dalam doa penyembahan. Kemudian memerintah sebagai raja sama dengan melayani Tuhan. Itu menunjuk penyerahan diri sepenuhnya. Saudara, itu harus terjadi di hari-hari terakhir. Itulah hari ke-6. Puji Tuhan. Jelas loh ya. Jangan nanti disalahkan Tuhan. Jadi kalau kita tidak memungut 2 kali lipat, jangan harap loh saudaraku, ada pada hari perhentian kekal. Itulah kerajaan surga. Jangan mimpi. Setelah kita memungut 1/10 eva, ayo tingkatkan 2/10 eva. 2 kali lipat, 2 Gomer, 1/5. Ibadah ini seharga dengan setetes darah. Manfaatkan sebagai sebuah sarana yang efektif untuk boleh memungut 2/10 eva. Tidak hanya sebatas 1/10 eva. Tidak hanya pemeliharaan sehari-hari. Sampai meningkat pada pemeliharaan hari Sabat. Dapat dipahami saudaraku. Lihatlah Mazmur 92. Ayat 1 dan 14. Baca. Demikian firman Tuhan. Baca judulnya. Tuhan hakim yang adil. Saat Tuhan datang pada kali yang kedua, dia tampil sebagai hakim yang adil. Terkait dengan itu, ayat 1 dan 14. Mazmur nyanyian untuk hari Sabat. Mazmur. Itu merupakan nyanyian untuk hari Sabat. Puji Tuhan. Itu merupakan penyembahan di hari perhentian. Hari Sabat. Hari perhentian kekal. Kerajaan surga. Ayat 14. Mereka yang ditanam di bait Tuhan. Puji Tuhan, untuk sampai kepada penyembahan itu, yang pertama, mereka ditanam di bait Tuhan. Itu yang pertama. Ditanam di bait Tuhan sama dengan beribadah di dalam rumah Tuhan. Tertanam di bait Allah itu beribadah, saudara. Paham? Amin. Puji Tuhan. Kalau tidak mau tertanam di bait rumah Tuhan, berarti tidak mau beribadah. Baru kemudian, yang kedua, akan bertunas di pelataran Allah kita. Yang kedua, bertunas di pelataran Allah kita. Jelas itu penyerahan diri sepenuh untuk taat kepada kehendak Allah. Yesus adalah tunas
Daud yang sudah diserahkan kepada manusia. Bertunas di pelataran Allah kita. Jelas itu menunjuk penyerahan diri sepenuhnya untuk taat kepada kehendak Allah. Itulah pribadi Yesus tunat Daud. Penyerahan dirinya sepenuhnya untuk taat kepada kehendak Allah. Puji Tuhan, itu Sabat. Itu hari ke-7. Itulah hari perhentian yang kekal. Itulah kerajaan surga. Memuncak sampai kepada 2 penyembahan. Diawali dari yang pertama, ditanam di bait Tuhan. Sama dengan beribadah. Puncak ibadah, 2 penyembah. Lalu kemudian, bertunas di pelataran Allah kita. Jelas itu menunjuk penyerahan diri kita sepenuhnya untuk taat kepada kehendak Allah. Sebagaimana Yesus tunas Daud. Dalam penyerahan dirinya, penaklukan dirinya kepada Allah. Maka kita tidak lagi takluk atau menyerahkan diri kepada kehendak daging ini. Amin. 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 Itulah 2 kali lipat ya. Amin. Itulah 2 gomer. Itulah 2/10 eva atau sama dengan 1/5. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Maka terkait dengan 1/5 ini, inilah yang harus dipungut oleh seorang penilik. Jadi seorang penilik bertanggung jawab di dalam hal kelimpahan pembukaan firman. Untuk selanjutnya disampaikan kepada seluruh sidang jemaat atau kawanan domba Allah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur Tuhan Yesus baik kepada kita. Entah apa jadinya kalau kita tidak mendapatkan pembukaan firman Tuhan. Saya sendiri bersyukur kepada Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Untunglah Tuhan berikan kepada kita pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Sehingga pola surga itu dengan sistematis kita bisa lihat lewat pembukaan firman ini. Jadi bukan semata-mata hanya ucapan isapan jempol semata, tidak. Atau yang seringkali kita dengar dari pemberitaan firman bahwa kerajaan surga itu dirangkai dengan kata-kata yang indah. Seolah-olah sidang jemaat melihat kerajaan surga. Seolah-olah kerajaan surga itu nampak di muka sidang jemaat. Padahal itu semacam kamuflase atau semu. Tidak nyata, hanya bayang-bayang yang tidak bisa dimiliki. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab nyawa kita ini tidak bisa diukur dengan nilai berapa triliun. Jangan anggap enteng dengan pembukaan firman. Jangan anggap enteng ibadah pelayanan. Jangan anggap enteng sebuah penggembalaan. Karena itu semua seharga dengan setetes darah Yesus. Darah yang mahal, darah yang berharga. Darah anak domba yang tak bercacat dan tak bernoda. Kita sudah melihat kenapa disebut tak bercacat dan tak bernoda. Mahal, berharga. Buatlah hidup kita masing-masing berharga. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Pungutlah 2 kali lipat, saudara. Jangan tunda-tunda lagi. Jangan tunda-tunda lagi. Puji Tuhan. Tuhan sudah bercerita, berbicara langsung dari hati ke hati kepada kita. Kurang apa baiknya Tuhan itu? Begitu jelasnya tentang 2/10 eva ini Tuhan bicara kepada kita. Supaya kita segera memungut 2 kali lipat itu ya. Puji Tuhan. Lalu ayat-ayat terakhir kita lihat dulu. Sikap kita terhadap mana kita akan kaitkan dengan sikap bangsa Israel ketika mereka melihat mana. Sikap kita terhadap mana. Dalam kurung roti yang turun dari surga. Kita kaitkan dengan sikap bangsa Israel terhadap mana itu sendiri. Keluaran 16 ayat 14 sampai 15. 14 sampai 16. Boleh baca dulu ayat 13 ya. Demikian firman Tuhan. Ya. Mana Sabat. Ya. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Burung puyuh dengan limpah Tuhan berikan kepada bangsa Israel di padang gurun pada saat petang sore. Ayat 14. Ketika embun itu telah menguap, Ya. tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, Ya. sesuatu yang seperti sisik
halus seperti embun beku di bumi. Terus, Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, terus, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. terus. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Terima kasih, sampai di situ saja. Puji Tuhan. Bangsa Israel awalnya mereka tidak mengenal mana. Paham, saudaraku? Awalnya tidak mengenal mana roti yang turun dari surga. Buktinya, satu dengan yang lain berkata, apakah ini? Satu dengan yang lain bertanya dan berkata, apakah ini? Berarti mereka belum mengenal sebelumnya. Bukan? Puji Tuhan. Demikian halnya dengan kebenaran yang sejati, kebenaran yang hakiki. Dahulu kita tidak mengenal kebenaran semacam ini. Justru ketika kebenaran itu dinyatakan dengan cara ibadah dihubungkan langsung dengan sengsara salib, kita kaget setengah mati. Kita bertanya-tanya, apakah ini? Diajar untuk memungut 1/10, kita berkata, apakah ini? Apalagi diajar untuk memungut 2/10 eva. Lebih lagi bertanya, apakah ini? Puji Tuhan. Jangan kaget-kaget kalau ibadah ini dihubungkan langsung dengan sengsara salib ya. Puji Tuhan, sebab waktu sore hari, petang, Tuhan memberikan burung puyuh dengan limpah. Pada waktu pagi Tuhan berikan manna. Puji Tuhan. Haleluya. Roti dan daging Yesus. Berarti kalau ibadah dihubungkan langsung dengan sengsara salib, kita banyak kali terkejut dan berkata, apakah ini? Diajar berkorban tenaga, pikiran, waktu, uang. Apakah ini? Lalu kita lanjut berkata, apakah ini? Tapi oleh kemurahan Tuhan, kita sedang diperhatikan oleh Tuhan lewat pembukaan firman. Sehingga lewat pembukaan firman ini kita boleh mengerti kebenaran yang sejati. Kalau kita memiliki pengertian yang benar, tentu saja kita dapat menyenangkan hati Tuhan lewat ibadah yang Tuhan percayakan ini. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Ayat terakhir, Injil Lukas 8 ayat 18. Saya berharap jangan lagi kita bertanya-tanya dan kaget-kaget kalau ibadah ini dihubungkan dengan salib ya. Puji Tuhan, apalagi jangan mencari puji-pujian, jangan mencari kepentingan, jangan mencari keuntungan lagi di tengah ibadah dan pelayanan, supaya kita jangan kaget. Lukas 8 ayat 18, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Perhatikanlah cara kamu mendengar. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi cara mendengar itu perlu juga untuk diperhatikan. Cara mendengar, sikap mendengar itu perlu untuk diperhatikan. Jangan anggap enteng. Tentang 2/10 eva. Tentang 2 gomer, 2 kali lipat yang harus kita pungut di hari ke-6, hari terakhir ini. Amin, saudaraku. Amin. Bagian B. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Terus. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, perhatikanlah. Yang pertama, sikap kita. Puji Tuhan. Itu diperhatikan ya. Ditambah lagi firman Allah yang kita pungut. Itu juga harus diperhatikan. Amin, saudaraku. Sikap diperhatikan, firman Allah yang kita terima diperhatikan. Supaya apa? Kalau sikap ditambah memperhatikan, saudaraku, itu sama dengan kelimpahan. Amin, saudaraku. Sama dengan kelimpahan. Sikap, memperhatikan sikap ditambah dengan menghargai
firman yang kita perhatikan, firman Allah yang kita terima, sama dengan kelimpahan. Sama dengan kelimpahan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sebab itu, malam ini saya menyampaikan kepada kaum muda remaja, termasuk anak Tuhan, umat Tuhan yang mengikuti pemberitaan firman lewat live streaming, saudaraku, supaya kita ada dalam kelimpahan. Satu, perhatikan sikap, perhatikan cara mendengar, berarti sikap, ditambah lagi menghargai pembukaan firman. Hasilnya berkelimpahan. Di sini dikatakan siapa yang mempunyai, kepadanya diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Juga yang ia anggap ada padanya, semua diambil. Tapi kalau kita memiliki sikap, kemudian menghargai firman yang kita terima, hasilnya kelimpahan. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Bersyukurlah. Tuhan mau supaya kita berkelimpahan. Sebetulnya Tuhan tidak menginginkan apa yang kita punya itu diambil daripada kita. Yang Tuhan inginkan supaya kita semakin berkelimpahan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua.